Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang beranggotakan saya Anissa Septiawulandari dan teman saya Fatmawati Nurfadila dan Santika. Yang pertama, A. Pengertian BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang berbunyi tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 21 Tahun 1997. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah yang dimaksud adalah yang pertama hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak sewa, yang keenam hak membuka tanah, yang ketujuh hak memungut hasil hutan, yang kedelapan hak-hak yang bersifat sementara. Yang poin B, objek, subjek, dan wajib pajak. Dalam objek pajak, pasal 2 Undang-Undang BPHTB yang menjadi objek adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi dua. Yang pertama, pemindahan hak, yang kedua, pemberian hak. Dan untuk poin kedua yaitu subjek BPHTB, yang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Yang ketiga, wajib pajak BPHTB adalah subjek pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan tersebut di atas menjadi wajib pajak BPHTB apabila dikenakan kewajiban membayar pajak. Dan untuk yang C, tarif, dasar pengenaan dan cara menghitung BPHTB. Wajib pajak BPHTB pasal 5 Undang-Undang BPHTB menyatakan tarif tunggal sebesar 5%. Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang BPHTB. Selanjutnya, di dalam pasal 7, pemerintah menentukan satu batas nilai perolehan tidak kena pajak yang disebut dengan nilai perolehan objek tidak kena pajak. Cara menghitung BPHTB adalah dengan cara mengurangkan NPOP dengan NPOP-TKP. Dengan demikian, untuk menghitung besarnya BPHTB terutang adalah BPHTB terutang sama dengan 5% kali dalam kurung NPOP dikurang NPOP-TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati Nurfadila akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Septiawulandari, yaitu yang selanjutnya yang D, pengenaan BPHTB karena waris, hibah, wasiat, dan pemberian hak pengelolaan. Yang pertama, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat. Sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang BPHTB, pengenaan BPHTB karena waris dan hibah wasiat diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 111 tahun 2000 tentang pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat yang mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, BPHTB terutang karena waris dan hibah wasiat sebesar 50% dari yang seharusnya terutang. Yang kedua, saat terutang pajak adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan. Sebagai contoh, seorang anak menerima warisan dari orang tuanya sebidang tanah dan bangunan dengan nilai pasar pada waktu pendaftaran hak sebesar 250 juta. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dikenakan PBB dengan NJOP sebesar 425 juta. Apabila NPOP-TKP karena waris untuk daerah tersebut ditentukan sebesar 250 juta, maka BPHTB yang terutang sebesar 50% kali 5% kali 400 dikurang 250 juta, yaitu hasilnya 404.375.000. Kemudian selanjutnya yang E, saat terutang pajak. Ketentuan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang BPHTB memuat tentang saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagai berikut. Yang pertama, jual beli sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang kedua, tukar menukar sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta.
Yang ketiga, hibah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang keempat, pertanahan. Yang kelima, pemasukan dalam perseroan sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta. Yang keenam, pemisahan hak. Sama juga. Yang ketujuh, lelang. Dan yang kedelapan, putusan hakim. 9, hibah wasiat. Yang ke-10, waris. 11, pemberian hak baru. 12, penggabungan usaha. 13, peleburan usaha. 14, pemekaran usaha. Dan yang ke-15, hadiah. Selanjutnya, tata cara penetapan dan penagihan. Tata cara penetapan BPHTB diatur dalam pasal 11 dan pasal 12, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dalam jangka waktu 5 tahun sejak pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kurang bayar, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini kepada Kantor Pelayanan BPPP atau KPP pertama menerbitkan surat ketetapan BPH kurang bayar, ditambah denda 2% per bulan maksimum untuk jangka waktu 24 bulan. Yang kedua, setelah terbit SKBKB terdapat data baru lagi sehingga pajak terutang bertambah, maka Kepala Kantor Pelayanan PBB atau KPP Pratama menerbitkan surat ketetapan BPHTB kurang bayar tambahan SKBKB ditambah sanksi administrasi sebesar 100% dari jumlah kenaikan, kecuali wajib pajak melapor sebelum ada pemeriksaan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu yang G, pemberian fasilitas BPHTB melalui pengurangan BPHTB, di mana dalam APBN tahun 2009 diatur dalam pasal 3 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008 tentang APBN tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2009 tentang perubahan atas APBN tahun 2009. Pemerintah memberikan subsidi terhadap BPHTB dalam bentuk pajak yang ditanggung pemerintah sebesar 500 miliar rupiah. Pemberian subsidi dimaksudkan pemberian dalam bentuk pemberian fasilitas BPHTB sebagai sebentuk rumah sederhana sehat dengan rumah susun sederhana yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang H, retribusi dan imbalan bunga serta pembagian hasil penerimaan BPHTB. Retribusi dengan imbalan bunga yang diatur dalam pasal 21 dan ayat 22 dan pasal 22 yang dapat dirinci sebagai berikut, yaitu sebab-sebab retribusi. Yang pertama, pajak dibayar pajak terutang yang disebabkan oleh 1. Permohonan pengurangan dikabulkan. Yang kedua, permohonan keberatan dikabulkan. Dan yang ketiga, permohonan banding dikabulkan. Yang keempat, perubahan peraturan. Yang B, pajak dibayar tidak seharusnya terutang. Tata cara pengajuan retribusi dengan imbalan bunga. Yang pertama, permohonan retribusi diajukan oleh wajib pajak dengan syarat. Yang pertama, asli surat yaitu setoran bea. Yang kedua, fotokopi surat keterangan. Yang ketiga, fotokopi akta. Dan yang keempat, fotokopi identitas wajib pajak. Atas imbalan bunga diterbitkan surat ketetapan imbalan bunga, yaitu dan yang terakhir yang I, pembagian hasil penerimaan. Diatur dalam pasal 23 Undang-Undang BPHTB dengan pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Kabupaten Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519 KMK 204 Tahun 2000 tanggal 14 Desember 2000 sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat mendapatkan bagian sebesar 200% dari seluruh penerimaan BPHTB yang kemudian dibagi pemerintah pusat ini dibagikan secara merata
seluruh daerah kabupaten atau kota. Yaitu yang kedua, pemerintah daerah mendapat bagian sebesar 80% dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama 16% untuk daerah provinsi dan 64% untuk daerah kabupaten kota. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.